Ya, baik, pada hari ini kita melanjutkan ya apa yang kita sampaikan minggu lalu, dan saya kira sekarang kita mencoba ke aplikasi. Dan sebenarnya kan apa namanya, di Island sudah kita upload juga yang apa namanya, analisis kontrol berpasangan ini, dan mungkin di sesi sepertiga terakhir dari video itu yang ada tutorialnya. Kalau yang ragu nanti bisa dilihat juga di situ. Dan pada hari ini saya ingin sedikit mungkin ya agak memperlambat atau mendetailkan apa yang ada di tutorial di Island sebelumnya. Nah, ini saya menggunakan dua laptop ya, karena memang untuk Epinfo 7 ini belum bisa compatible di MacBook, jadi masih di Windows, meskipun juga di MacBook menggunakan apa namanya, aplikasi ketiga ya secara virtual juga tidak bisa. Agak berbeda dengan Epidata. Kalau Epidata masih bisa digunakan di. Nah, ini bagi teman-teman, saya share apa namanya filenya di menu chat ya. Mudah-mudahan Anda bisa download. Ini ada dua file yang saya kirim, ada yang file datanya yang Excel, ada yang lang, ada yang lang 80. Ya. Nah, terus yang selanjutnya sekaligus saya share juga yang baru, dan satu lagi HDL-EPI. Nah, ini silakan di download ya. Nah, yang sudah saya share di apa namanya menu chat di Zoom meeting ya. Nah, mudah-mudahan Anda bisa download semua file yang dikirim. Nah, baik, kita coba pelan-pelan. Pertama adalah memastikan dulu setelah infonya ready diinstal ya, kalau tidak ada masalah. Nah, tentu tampil. Oke, kalau tidak ada masalah, Anda sudah install ya. Sebelumnya kan sudah instruksikan di download, dan itu nanti ada di desktopnya itu apa namanya, icon ya, launch epinfo.exe gitu, tampilannya. Nah, ketika Anda nanti klik itu, yang akan muncul di situ adalah menu seperti ini. Ini yang pertama, menu awalnya. Ada create form, enter data, create map ya, start card, rustic, dan visual dashboard. Nah, yang ini sedikit saya sebagai preview saja. Menariknya Epinfo 7 ini yang saya suka itu ya memang ada perubahan dari awal ini di launching itu memang di visual dashboard-nya ini. Nah, jadi kalau kita klik visual dashboard yang ini ya, apa namanya, visual dashboard ini, dan ini tampilannya memang cukup menarik ya, akan lebih mudah kita melihat ikon-ikonnya seperti itu, dan lebih easy. Inilah kelebihan dari Epinfo 7. Kalau dulu memang nggak ribet juga, kayak menu-menunya terlalu banyak seperti itu. Nah, langkah yang pertama adalah ketika kita
melihat ya dari tampilan, ya istilahnya kalau istilah saya sebut itu nih mainboard-nya gitu. Di tampilan utamanya itu, ini ada ikon ya di atasnya itu, ada menu save ya standar lah, database-nya seperti itu. Nah, di sini ada tampilan kotak yang biru ini AppInfo 7 dashboard. Itu kan ada set data source now di situ atau tanda panahnya. Anda tinggal klik saja, ini juga bisa, atau set data source ini juga bisa diklik di situ. Nah, ada tampilan seperti ini. Di sini kadang-kadang mahasiswa banyak salah gitu. Ketika sudah mulai mencoba, ini Pak, kok datanya nggak bisa masuk. Kita kan memanggil data yang sudah ada. Nah, kita coba yang pertama, data apa yang CA paru itu, bukan yang lang ya, tapi yang CA paru. Nah, dipastikan format data yang kita kirim ini itu kan Excel ya 97/2004 kalau nggak salah. Karena memang tipe-tipe Excel pun juga banyak formatnya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ini perlu Anda ingat betul di database type-nya ini apa tipe database-nya ini yang perlu Anda pastikan bahwa karena secara default dia itu memang AppInfo 7 project. Nah, data yang kita gunakan adalah nih Excel yang 97 yang 2003 ini. Jadi jangan langsung Anda browse dulu datanya, tapi database apa tipe database-nya harus Anda set dulu. Nah, banyak mahasiswa di ujian kelabakan di sini. Oh, kan datanya nggak bisa, Pak. Kenapa nggak ini ya? Dia lupa. Karena ini pelajaran awal di dalam ini. Ya nggak ada, artinya ya sama kan kalau kita mau browsing data itu kalau tipenya nggak sesuai, datanya nggak ketemu di Windows Explorer-nya gitu. Nah, ini kita set dulu di 97/2003, baru kita browse datanya di mana gitu. Nah, ketika kita klik di sini, tampilannya, nah datanya ada. Ini tadi data yang kita kirim. Nah, saya gunakan yang CA paru nih yang standar kalau kita nanti melihat confounding dulu sebelum kita bicara analisis access control berpasangan. Nah, klik OK. Nah, sebenarnya kan ada data Source Explorer. Jadi kelebihannya gini. Kalau kita menggunakan Excel ini, di Excel itu kan ada sheet ya. Anda tahu nggak apa itu sheet di situ? Spreadsheet-nya itu. Jadi coba saya stop screen dulu, saya buka saya buka Excel dulu. Saya coba buka Excel. Kayak lembar kerjanya gitu ya, Pak. Ya, worksheet-nya, sheet-nya itu. Tapi mungkin sebagian teman nggak ini juga. Saya coba saya biar paham semua. Nah, ini kalau kita buka datanya kan seperti ini dia tampilan Excel itu. Nah, yang worksheet-nya itu atau spreadsheet-nya itu adalah kan di sini, dia ada lang di sini. Nah, kalau kita di Excel menggunakan AppInfo 7, kita bisa buat data lagi di sini, spreadsheet yang baru gitu. Nah, misalnya kita tambahkan ada sheet 1 gitu kan. Nah, ini kita bisa kalau ini nanti kita rename datanya namanya misalnya smoke misalnya gitu. Nah, kalau nanti di AppData, di AppInfo 7, ketika kita panggil datanya, yang tadi saya sampaikan ke Anda, itu nanti di worksheet tadi atau spreadsheet tadi itu akan muncul di sini, kan banyak dia. Ini kan kebetulan datanya kan saya pisah-pisah. Nah, kan bisa saja saya satukan satu file, tapi beda sheet-nya gitu. Nah, ini perlu dipahami. Nah, jadi saya ulang lagi tadi ketika kita buka di sini set data source ini, nah pastikan Excel 97/2003 kita panggil datanya yang paru tadi. Klik OK. Dan ini klik sheet yang saya paru. Nah, kalau ini sudah ada dan dipastikan
di apa namanya di sebelah kanan ini ada data source-nya, itu jelas record-nya apa namanya ada 2000 record di situ. Nah, enaknya kita menggunakan visual dashboard ini, kita itu hanya mainnya adalah klik kanan aja nih. Coba Anda ingat, klik kanan di dashboard-nya ini. Nah, di klik kanan ini itu cukup lengkap. Nah, tapi paling banyak kita gunakan nanti. Kita coba apa namanya di spotlight di sini. Yang paling banyak kita gunakan nanti adalah nanti di gambar ini nih. Yang gambar gear apa istilahnya ya kayak properties gitu. Jadi di situ adalah analisis gadget gitu. Kayak analisis gadget ini. Gadget ini artinya di sini kita banyak bermainnya nanti. Karena menu analisis itu banyaknya di situ. Kalau kita di SPSS kan ada analyze gitu kan. Nah, di sini kan analisis gadget ini. Nah, mau univariatnya, bivariatnya gitu kan. Nah, tentu yang paling sederhana kita lihat adalah misalnya anggaplah kita klik frekuensi untuk mendistribusikan secara univariat data ini. Ini kita klik frekuensi. Nah, ini data kita, ada kanker, ada mencis, ada rokok nih yang kemarin. Ini kita bisa apa namanya menggunakan kontrol untuk men-select datanya. Kita ambil saja yang 3 variabel ini, kita klik OK. Kanker, mencis, ada rokok. Nah, asiknya menggunakan lebih data ini tampilannya nggak menarik gitu. Apalagi kalau kita gunakan untuk mendisplay di PowerPoint ya bagus sekali. Tapi tentu kalau di Word Anda mungkin memodifikasi. Nah, yang paling mudah adalah kalau biasanya di SPSS kita melihat outputnya kan di lembar terpisah dan itu kita juga ekspor. Kalau di sini ini kita tinggal apa namanya? Tinggal klik kanan saja. Itu ada pilihan. Jadi saya ingatkan kita banyak yang namanya mainnya klik kanan nanti. Itu ada tinggal send data to Excel atau ke web browser gitu. Nah, paling mudah itu kita untuk memodifikasi nanti tabelnya sesuai standar apa cara kita mendisplay di tesis kita, deskripsi kita atau di paper kita gitu kan. Nah, ini kita send data to Excel. Nah, kalau Excel-nya Microsoft Excel ini nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah kan ada yang apa namanya, yang saya lupa namanya apa kalau yang gratisan itu, bukan yang Excel namanya, dia kan banyak itu yang sudah di bundling di laptopnya gitu. Nah itu nggak bisa ya otomatis gitu. Nanti tampilannya seperti ini ketika kita send data to Excel, dia langsung meng-create di Excel-nya hasil yang kita punya tadi gitu. Nah itu jadi apa namanya kunci kita melihat dari apa namanya hasil analisisnya. Nah mungkin ada beberapa yang kita tidak butuhkan misalnya dan itu kita bisa lihat gitu. Nah perlu diingat bahwa beberapa nanti yang kita pastikan adalah kalau yang versi yang saya ini kan memang coding yang apa namanya coding yang berisikonya itu kan memang yang apa namanya yang nol gitu, masih yang apa namanya coding yang angkanya lebih rendah seperti itu kita nyatakan dia berisiko. Nah, kalau misalnya di sini merokok 0 Pak 1 Pak ya artinya kita bisa lihat di sini adalah dia 0 yang merokok seperti itu. Sedangkan yang tidak merokok 1. Nah itu tergantung dari apa itu yang kadang-kadang perlu kita perhatikan di jenis datanya nanti. Nah kalau kita lihat dari data yang sebelumnya, sebentar. Nah itu kita bisa memastikan karena data ini kita ambil dari awal yang kita belajar apa namanya confounding dan juga apa efek modifikasi atau interaksi. Nah, kalau kita cek dulu datanya. Oke, di situ kita bisa lihat yang
Contoh misalnya kita ambil tadi yang maaf, berarti ini kebalik ini yang coding 1 itu adalah dia yang berisikonya. Artinya dalam hal ini yang CA paru misalnya, kalau di sini kita lihat ya CA parunya kan bandingnya 0,1 gitu. Kalau yang mencis tidak menggunakan mencis, nah, yang apa namanya yang menggunakan mencis itu adalah yang 1160, ya kan? Sedangkan yang merokok itu adalah yang 1.200. Berarti ini codingnya yang berisiko adalah yang 1. Nah, ini kan memang berbeda versi yang kita bisa lihat. Nah, terus di dalam proses ini kita bisa lihat menggunakan untuk bivariatnya. Tinggal kita add analisis gadgetnya di situ. Ya. Nah, itu ada M kali N atau 2 kali 2 tabel. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kita bisa melihat bagaimana hubungan pajana dan outcome-nya. Di sini kan sudah ada exposure dan outcome. Nah, kita melihat hubungan misalnya rokok dengan kanker, berarti pajanannya rokok, sedangkan kanker sebagai outcome-nya. Terus paru. Gitu. Ini kita klik OK. Nah, ini tampilannya. Oke. Nah, karena memang yang apa namanya? Yang versi terbaru ini jadi yang berisikonya itu adalah codingnya adalah yang angka yang lebih tinggi gitu, yang berisiko. Nah, berarti kan kita harus karena data yang saya gunakan ini adalah untuk yang versi EpiInfo yang sebelumnya. Nah, ini gampang saja, coba kita coba replace dulu datanya, nanti saya kirim lagi. Takutnya Anda bingung nanti di dalam apa mentabulasinya. Nah, saya coba Anda catat ini, Anda pastikan dulu. Jadi ini, coba Anda catat yang ini ya, yang saya sampaikan itu. Khusus yang artinya kalau EpiInfo yang Anda download langsung dari website yang artinya yang kita kasih yang terbaru Anda apa namanya? Anda download. Berarti kan yang terbaru itu codingnya yang lebih tinggi yang berisiko gitu. Berarti kan kalau dia misalnya merokok yang berisiko berarti kan kita coding 1. Sedangkan data yang kita kirim ini dia agak terbalik gitu. Karena yang dulu versi yang lama itu kita harus mengkondisikan yang apa namanya yang berisiko itu lebih rendah codingnya. Sama dengan kayak di SPSS. Kalau di SPSS ya kalau yang Stata juga apa namanya berbeda sama dengan Pimpo yang baru ini. Itu karena coding itu menjadi penting nanti di dalam apa namanya memastikan supaya kita menginterpretasikannya nggak kebolak-balik gitu. Ini saya coba apa namanya ganti dulu datanya. Ganti dulu.
Ya, nanti saya coba input kembali. Kita lihat bedanya di mana gitu. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi gini kita coba bedakan ya yang sebelumnya. Ini data yang sudah saya ubah codingnya. Kita share screen. Nanti kita kirim. Nah, ini saya rubah data, kita ambil tetap ya tipenya 97/2003. Nah, saya rubah datanya yang saya Aparu Ref. Ini kita rubah yang berisiko yang angkanya lebih kecil dalam hal ini. Yang merokok atau yang merokok tadi yang parunya juga seperti itu. Nah, ketika kita apa bedanya Anda lihat? Ketika kita melihat hubungan antara rokok dan angker, kita klik oke. Nah, ini sudah saya rubah bahwa yang yang merokok itu adalah yang jumlahnya adalah yang codingnya kecil gitu. Artinya yang kanker adalah 0, sedangkan yang merokok adalah 0 gitu. Codingnya. Yang sedangkan yang tidak kanker adalah 1, sedangkan yang tidak merokok adalah 1. Nah, kita bisa melihat tabulasinya di sini. Di tabel 2x2. Tentu yang kita memastikan bahwa yang ini kan positif di sini. Ini kalau kita bisa notasikan di di ininya ini kan positif. Ini adalah positif
negatif. Ini adalah negatif positif. Baru ini negatif, negatif. Paham ya? Bahwa yang positif-positif berarti dia merokok, dia kanker, kan gitu. Sedangkan yang positif negatif adalah dia merokok tapi dia tidak kanker. Ya. Sedangkan yang negatif positif dia tidak merokok tapi dia kanker. Nah, sedangkan yang negatif-negatif dia tidak merokok dan dia tidak kanker. Nah, di soal nanti bisa saja di ujian tanya berapa yang jumlah orang yang tidak merokok tapi dia kanker gitu. Bisa saja pertanyaannya jumlah, bisa saja dia pertanyaannya proporsi gitu. Nah, jadi kalau masih Anda sudah peminatan EPID nggak tahu apa itu proporsi, apa itu ya enumerasi, misalnya kan hitungan atau nanti rate, ya bingung juga nanti menjawab soalnya gitu. Nah, oke. Nah, apa perbedaannya yang tadi yang membuat kita nanti agak berbeda itu? Coba saya ganti datanya yang di awal yang kita kirim. Coba stop screen dulu. Oke. Nah, di sini letak perbedaannya. Kalau tadi saya panggil data yang saya kirim di awal tadi, ini. Nah, Anda lihat apa bedanya dengan yang tadi? Apa bedanya? Anda lihat? Yang 900 sama 700-nya itu Iya, terbalik. itu yang membedakan. Karena jumlah yang merokoknya jadinya di bawah dia. Berarti kalau dengan data yang lama kita gunakan, ini adalah apa? Ini orang yang tidak merokok, dia tidak kanker. Negatif-negatif. Ini orang yang merokok, ini yang kanker. Ini orang yang yang tidak kanker, tapi maaf, coba hapus dulu. Salah. Nah, ini tadi. Ini adalah apa? Karena coding di kita ini artinya apa? Kalau 0 ini kan orang yang tidak merokok, tidak kanker. Sedangkan ini menjadi positif dia. Ini orang yang merokok, orang yang kanker gitu. Nah, ini orang yang yang merokok tapi tidak kanker. Sedangkan di sini adalah orang yang tidak merokok tapi dia kanker. Negatif positif. Nah, coba Anda bayangkan kalau kita salah coding, kan kita tahu yang merokok jumlahnya kan segini, 1.200. Yang tidak merokok adalah jumlahnya 800. Nah, tentu yang kanker karena dia ininya sama dia jumlahnya, yang kanker tidak kanker gitu. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, ini saya coba ini sebagai contoh saja. Nah, jadi berarti data kita nih saya coba kirim ke Anda. Ini data yang saya kirim di chat-nya itu ada nama data
CA paru underscore ref. Nah, itu yang saya coba rubah datanya. Coba Anda download itu. Nah, intinya gini, menggunakan MP Info yang versi terbaru ini Anda download, artinya yang berisiko apa namanya? Anda perhatikan. Ya, karena memang di coding tadi kita ganti yang gimana tadi yang data. Oke, nanti. Jadi yang berisiko itu kita coding tetap dia apa namanya codingnya lebih rendah gitu. Yang apa namanya ini versi yang berapa ini? Lebih rendah dari yang tidak berisiko. Supaya kita tahu bahwa memastikan bahwa ini adalah positif maknanya. Oke. Nah, supaya jangan nanti terbalik. Nah, di dalam kita menilai, contohnya dalam data ini kita menilai confounding atau efek modifikasi, kita coba di confounding. Itu mudah, kita tinggal, soalnya tadi kita melihat apakah ada hubungan antara apakah apa namanya apakah ada pengaruh pengguna mencis terhadap hubungan merokok dengan CA paru misalnya, itu pertanyaannya. Nah, kita tinggal apa namanya tinggal kita klik sama dengan yang tadi, add analysis gadget tadi, klik kanan. Nah, tampilan seperti ini. Nah, kalau pertanyaan tadi adalah bagaimana hubungan, bagaimana pengaruh, misal pengaruh mencis dengan hubungan rokok dengan kanker, berarti kan hubungannya rokok dengan kanker, ya kan? Artinya pajanannya adalah rokok, sedangkan outcome-nya kanker. Nah, ketika kita melakukan stratifikasi, di sini ada menu pas stratify by-nya ini. Ini yang kita klik mencis. Bagaimana hubungan rokok dengan kanker, pengaruh apa namanya mencis terhadap hubungan rokok dengan kanker. Nanti kan ada kita stratifikasi, ini kita klik OK. Nah, ini yang data kita lihat ya. Tentu kita bisa lihat. Yang pertama itu kan kita mengetahui crude-nya dulu. Ini crude-nya kan belum kita analisis ya. Ini kita pending dulu. Kita lihat crude-nya dulu. Artinya OR crude itu OR kasarnya. Tentu kita ingin melihat bagaimana hubungan mencis dengan kanker. Ini yang pertama dulu. Ini kan OR crude-nya kan yang ini. Yang kemarin 8,8. Ya kan? Dapatkan OR-nya 8,8. Artinya orang yang menggunakan mencis berisiko 8,8 kali dibandingkan orang yang tidak menggunakan. Nah, apa benar pertanyaan kita yang sebelumnya mencis menyebabkan kanker paru? Bagaimana kita melihat hubungan mencis dengan kanker ini? Kita stratifikasi berdasarkan status merokok. Kalau yang tadi yang di awal ini kan bagaimana hubungan rokok dengan kanker, ini kan yang keduanya dengan melihat bagaimana dengan orang yang menggunakan mencis atau tidak. Nah, yang pertama adalah ini. Nah, tentu kita ingin melihat bagaimana pengaruh rokok ini terhadap hubungan mencis dengan kanker. Baru ini yang kita stratifikasi. Kita klik Add Analysis Gadget, M×2 ini. Nah, tentu kan hubungannya mencis dengan kanker. Dan kita stratifikasi dengan status merokok. Seperti itu. Nanti kan kalau stratifikasi berarti yang kita pilih berdasarkan status dia merokok. Nah, ini tadi, karena coding kita kecil itu berarti kan merokok sama dengan 0 dalam hal ini. Dengan 1.200-nya yang merokok. Dan ternyata kita bisa melihat hubungan bagaimana pengaruh rokok ini terhadap hubungan mencis dengan kanker, ternyata tidak ada hubungan karena OR-nya sama dengan 1 dalam hal ini. Kita bisa lihat di sini 1. Dan ini juga pada orang yang tidak merokok, ya, artinya rokok sama dengan 1, orang yang tidak merokok berarti juga sama.
Ini yang perlu kita melihat apa adjusted. Nah, ketika kita melakukan sertifikasi ini, nah di bawahnya ini ada summary result yang kita bisa lihat. Di sini kita bisa membandingkan antara OR crude, ini OR crude-nya, OR kasarnya. Pertama kita melihat ini dengan OR yang sudah di adjusted gitu. Makanya ada OR MH nih. Nah, perbedaannya ini yang kemarin kita bahas ya, berapa OR apa namanya MH-nya itu. Nah, itu kan batasannya sampai 10 sampai 20% kita menghitungnya perbedaannya itu. Nah, baru dikatakan dia nilainya apa bermakna atau signifikan, artinya benar-benar berbeda gitu dari crude dengan OR adjusted-nya. Nah, itu tergantung nanti rencana studi ya bisa saja RR apa crude dengan RR adjusted itu ya kalau Anda menggunakan studi cohort atau ya cross sectional dengan apa namanya yang bukan extended penyakitnya yang extended period gitu atau yang penyakit akut bukan yang kronis. Itu bisa menggunakan RR di sini atau istilahnya kalau dalam cross sectional adalah prevalent ratio. Oke. Nah, itu nanti step by step-nya. Nah, sama juga nanti kalau kita tadi melihat bagaimana hubungan rokok dengan mencis ya, kita bisa lihat hubungan rokok dengan kanker. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini crude-nya 21 dan bagaimana pengaruh mencis terhadap hubungan rokok dengan kanker ya kita lakukan yang namanya stratifikasi tadi. Ini hubungannya adalah rokok dengan kanker disertifikasi berdasarkan penggunaan mencis. Nah, jadi yang tadi dipilah berdasarkan status merokok, yang di sini adalah yang dipilah adalah status dia menggunakan mencis atau tidak. Dan ternyata OR-nya sama saja. Artinya apa? Orang yang merokok orang yang menggunakan mencis atau tidak, yang rokok ini tetap berhubungan dengan kanker. Nah, itu bahasa sederhananya. Coba lihat. Ini kalau yang diikut kan sama aja, rokok dengan kanker 21. Ini mau orang menggunakan mencis mau tidak, yang rokok tetap berhubungan. Berbeda dengan yang tadi di sini. Ya kan? Berbeda dengan yang kita pilih berdasarkan merokok. Ini kan berbeda dia. Ya kan? Yang mana tadi? Yang ini. Berbeda dia. Ini tidak berhubungan. Yang di sini kan dia berhubungan 8,8. Ketika kita lihat bagaimana hubungan mencis dengan kanker, ternyata nggak ada hubungan tuh gitu. Ketika kita pilih dengan status dia merokok. Nah, kesimpulan kita adalah ya tentu yang menjadi confounding di sini adalah tentu kan status merokok. Artinya apa? Status merokok itu merancu hubungan antara mencis dengan kanker. Sedangkan hubungan rokok dengan kanker itu tidak tidak dirancu oleh status dia menggunakan mencis dan itu nggak perlu di-adjusted dalam hal ini. Oke, dan itu perlu kita pahami. Nah, sekarang di situ kita bisa memastikan untuk yang ini. Nah, apa bedanya misalnya dengan kalau interaksi itu dengan interaksi coba kita lihat, kita ambil data yang yang HDL. Coba kita cek lagi yang HDL. Kita lihat rokok dengan HDL, coba lihat, memastikan datanya dulu.
Nah, karena memang data ini sengaja kita simulasikan ya sama dengan apa data yang kita belajar di teorinya kemarin di apa namanya di slide yang kita sampaikan. Nah, ini kan ini juga terbalik dalam hal ini. Oke, nah kita coba ubah datanya dulu. Ada 2 versi ya, tadi berarti data. Nanti saya coding saja apa namanya yang ditambah tanda apa namanya tanda ref ya. Itu yang membedakan nanti. Oke. Jadi kita rubah menjadi nanti saya kirim ya sama dengan yang tadi apa namanya saya kasih codingnya di sebelahnya itu ref. Oke. Nah ini saya coba kirim di apa chat data yang apa sudah kita revisi. Ya. HDL epi dot underscore ref. Nah baik kita coba lanjutkan. Nah, sekarang kita coba datanya kita rubah yang HDL. Ini khusus yang untuk yang apa namanya interaksi dan modifikasi. Oke. Nah, kita ambil data peta panggil sama dengan yang tadi 07, tapi kita ambil yang data yang HDL epi.ref, apa yang ada underscore ref. Oke. Nah, ini kita klik. Nah, kita coba tes dulu di apa M kali M 2x2, kita lihat hubungan antara smoke dan HDL. Kan? Nah, smoke dan HDL itu kemarin kita bisa lihat ya seperti ini. Coba Anda lihat di slide yang sebelumnya itu. Jadi yang ada apa namanya yang HDL itu adalah jumlahnya, coba saya cek dulu. Ya kan yang 186, benar ya. HDL 186, nah sedangkan yang tidak apa namanya HDL rendah ya 186, yang HDL tinggi 168. Benar-benar. Ini status yang merokok, jumlah orang yang merokok 163, sedangkan yang tidak merokok itu 191. Oke, benar. Nah, yang sebelumnya itu adalah coba kita lihat. Nah, coba bisa nggak saya share screen di sini? Biar Anda nggak bingung ya. Berarti kan Anda tetap berpedoman ke sini. Ini tadi saya katakan.
Ini yang dulu, yang bicara yang HDL, ya kan? Oke. Ini yang kita pastikan, ini kan konsep yang kita bicara kemarin yang melihat hubungan antara bagaimana merokok dengan HDL dan berat badan ini. Ini tabulasi ini yang kita coba disimulasikan di Tempo 7. Nah, yang tadi kita bahas, nanti tinggal nggak buka saja di slide-nya yang tadi kan ini. Ini bukan mana merokok tadi. Ini dia yang kita bahas yang tadi ini, yang sebelumnya ini yang crude, yang tadi kita coba simulasikan dan ini yang kita stratifikasi kelompoknya. Oke, nah sekarang kita masuk yang yang efek modifikasi ini. Nah, kita melihat gambaran stratifikasi yang ini. Oke, nah saya coba stop screen yang ini dulu. Nah, jadi jelas sampai di sini ya. Artinya kita melihat tadi simulasinya adalah tentu bagaimana hubungan HDL rokok dengan HDL. Nah, kita dapatkan nilai nilai odds rasionya 1,2. Artinya apa? Orang yang merokok mempunyai risiko HDL rendah itu adalah 1,2. Karena yang berisiko di sini HDL rendah. Nah, dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Nah, pertanyaannya juga sama dengan yang kemarin. Nah, kalau kita lihat hubungan berat badan, kan gini kan, ada juga yang weighted ya. Ini WT ini adalah berat badan dengan HDL rendah. Nah, kita dapatkan nilai OR-nya itu 2,91, ya kan? 2,91. Oke. Nah, sedangkan pertanyaannya adalah bagaimana hubungan merokok dengan HDL itu ada orang yang obes dan tidak gitu. Karena berat badan ini kan yang 0 ini adalah kan obes, sedangkan yang 1 ini adalah normal kondisinya. Nah, itu kita bisa lihat nanti. Nah, tentu menjawab pertanyaan itu bagaimana hubungan merokok dengan HDL orang yang berat badan normal dengan obes gitu. Nah, tentu ini butuh kita stratifikasi. Nah, kita lihat hubungan merokok dengan HDL, tentu kita stratifikasi berdasarkan berat badan. Ini dia. Kita warna biru adalah berat badan di sini. Ini kita klik OK. Nah, kita dapatkan di sini tampilannya. Coba Anda lihat. Di tampilan ini. Nah, itu kita bisa lihat. Sedangkan yang crude-nya kita dapatkan adalah ini tadi. 1,2. Sedangkan yang di stratifikasi kita dapatkan ini. Nah, 3,5. 3,5 adalah orang yang obes. Karena WT sama dengan 0 adalah orang obes, artinya berat badannya yang lebih. Sedangkan yang orang yang normal, odds rasionya tetap sama 1,2. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini ada interaksi, ada modifikasi. Istilahnya modifier dalam hal ini. Bahwa kondisi variabel berat badan ini mempengaruhi risiko HDL-nya gitu kan, hasil risiko outcome. Artinya apa? Mudahnya kita interpretasikan orang yang obes dapat meningkatkan risiko HDL rendah yang tadinya jadi 1,2 menjadi 3,5. Paham ya? Nah, sedangkan orang yang berat badannya atau bodinya normal bisa mengontrol gitu. Orang yang bisa mengontrol berat badannya risikonya tetap gitu. Ketika dia masih merokok tapi dia bisa mengontrol berat badan, ya risikonya tetap 1,2 dan ini bisa dibuktikan di sini 1,2, ini 1,2. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda melakukan penelitian, artinya berat badan adalah variabel yang artinya modifiable yang bisa dimodifikasi.
Nah, itu kan bisa kita kontrol. Ya enggak? Bayangkan kalau akan lebih signifikan kita bisa kontrol rokoknya, kita bisa kontrol berat badannya, resikonya kan lebih rendah lagi gitu. Nah, itu gunanya nanti di apa namanya? Kita di dalam epidemiologi itu kita bisa dalami gitu. Nah, coba Anda bayangkan, ini yang belum teranalisis secara tajam aja kayak COVID ini aja itu belum dianalisis secara tajam data-datanya gitu. Kalau Anda jadikan skripsi atau penelitian itu kan lebih bagus gitu. Ketika orang bagaimana Anda mengontrol risiko itu? Ketika orang bisa menjaga jarak, menggunakan masker, apalagi juga menahan mobilitas orang untuk bergerak. Nah, kita bisa disimulasikan itu. Nah, itu yang kadang-kadang contohnya apa ya? Saya dengan Pak Gubernur ini kadang-kadang ya mereka mohon maaf gitu kadang kepala daerah itu ya mohon maaf kalau kita kan orang akademisi artinya berdasarkan evidence base-nya. Nah, kadang-kadang kalau udah masuk ke pemerintahan itu kan politiknya lebih tinggi. Oh nggak bisa Pak, kita harus mempertimbangkan ini orang udah teriak juga nggak makan dan segala macam. Apalagi kita lihat sekarang tingkat risiko kematian COVID itu mulai dari April itu lumayan meningkat tajam kalau dari data yang saya analisis itu. Ya kalau pemerintah nggak peka ya inilah kita sudah teriak-teriak sebagai epidemiolog, nah seharusnya kepala dinasnya juga bisa meyakinkan ke Pak Gubernurnya atau Bupati Wali Kotanya. Ini contohnya mudah-mudahan Anda nanti ya bisa tergerak juga. Semakin tajam Anda menganalisis dan ini bisa dibuktikan secara saintifik nantinya. Nah, artinya apa? Berbeda dengan confounding, kita berbicara adjusted OR MH-nya ini, sedangkan kalau di interaksi kita bisa melihat modifikasi itu ya antar stratumnya ini. Nah, kalau terjadi perubahan ya itu menjadi suatu yang artinya termodifikasi. Nah, pertanyaan saya gini, bisa nggak kita menganalisis variabel itu bisa saja dia confounding dan juga modifier, bisa nggak? Itu pertanyaan ujian nomor berapa itu? Udah bisa jawab ya? Bisa nggak? Apa yang saya jawab? Bisa nggak nanti ketika Anda menganalisis variabel tersebut dia juga confounding dan dia juga modifier gitu. Ayo. Nah, kalau Anda belum bisa jawabnya, cobalah Anda inok-inokkan dulu. Nanti di ujian itu saya pertanyaan, ada contohnya juga. Atau sebaliknya, itu dia tidak bisa, atau dia bisa saja dua-duanya tidak confounding dan dia tidak modifier itu. Nanti coba kita simulasikan. Nah, itu juga menjadi pertanyaan kritikal kita belajar ini. Oke. Nah, yang lain juga sama. Nanti Anda bisa melihat bagaimana hubungan berat badan dengan kanker. Itu juga sama. Coba Anda simulasikan saja nanti dan pastikan bagaimana nanti disertifikasi berdasarkan status rokok. Oke, karena waktu kita terbatas. Nah, kita masuk ke analisis kasus kontrol berpasangan. Yang terakhir ya. Mudah-mudahan nanti bisa ini. Coba kita cek lagi datanya. Supaya nanti jangan salah data yang Anda gunakan. Karena memang saya ragu nih info yang di komputer PC ini apakah yang lama apa yang baru. Kalau yang baru Anda gunakan data yang tadi saya kirim di awal. Kalau yang lama dia karena memang yang berisiko yang coding yang rendah. Oke, coba saya cek datanya dulu.
melihat oke. Sama ya. Oke. Coba perbaiki. Ya, kita coba share ya di chat ininya datanya. Lang ref. Oke, saya kiri. Nah, ini kita coba. Nah, ini data source-nya sama. Kita coba share screen. Oke. Ya, set datanya kita ambil yang tadi, yang ref ya, yang sudah direvisi, disesuaikan dengan jenis ini.
Nah, itu ada lang Levy. Oke, kita panggil datanya. Nah, tentu kita Pak. ya. Oke. Yang long revisi belum ada Pak kirim Pak. Yang mana? Coba chat. Udah ya? Yang lang.ref ya? Yang 80 yang belum saya ini. Saya rubah. Kita coba 80. Sekalian lah saya coba. Oke. Ya, ini saya coba kirim yang bentar. Koneksi ini. Network disconnect kayaknya. Oke, nanti saya kirim aja sambil jalan ya, karena nggak bisa kirim. Ya, oke, coba dulu ya. Coba lagi. Network disconnect paths. Oh. Oke, bisa. Oke. Itu yang langnya, sedangkan yang 80 ini enggak. Oke, kirim ya.
Nah, saya coba share screen. Jadi yang sudah direvisi sedikit lagi ya. Nah, ini nggak terlalu sulit. Nah, kita ambil yang lang dulu. Apa bedanya nanti lang yang 80 ini nanti tergantung dari apa sampelnya tadi. Nah, kita ambil yang lang 80. Ini sesuai dengan data yang apa kita simulasikan di analisis kasus kontrol berpasangan. Nah, yang pertama adalah kan kita melihat kalau kita secara bivariat kita melihat hubungan, anggaplah pajanannya itu adalah rokok dan kanker gitu. Nah, kita lihat di variabelnya, kita coba 2x2 tabel ini. Smoke adalah status merokok dan ini adalah case ini adalah dia status dia apa CA paru atau tidak. Nah, kita bisa melihat yang merokok dan CA paru itu ada 6, sedangkan yang tentu kan ini kan yang positif ya, saya ulang lagi yang di sini. Ya, artinya ini yang merokok dan dia positif kanker. Enggak, ini dia yang merokok tapi negatif kanker. Ini dia yang tidak merokok, apa namanya, positif kanker, sedangkan ini yang tidak merokok tidak kanker. Paham ya? Nah, tentu sampelnya berapa? 20 jumlah respondennya. Nah, berapa yang kanker? Ada 10 orang. Berapa yang tidak kanker? Ada 10 orang. Berapa yang merokok? Ada 9 orang. Berapa orang yang tidak merokok? Ada 11 orang. Dan didapatkan apa? OR-nya adalah 3,5. Kalau kita analisisnya biasa saja, melihat tabel 2x2-nya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan analisis kasus kontrol berpasangan dalam hal ini, kita coba pause dulu. Kita buat kasus kontrol berpasangan. Nah, kita itu di menu Add Analysis Gadget-nya ini itu ada di bawahnya. Ini yang menarik, yang tidak ada langsung kayak di SPSS ya, tapi di sini ada Match Pair Case Control. Nah, tentu kita harus memahami bentuk datanya. Karena gini, bentuk datanya itu, ini saya coba stop screen, ini lupa saya. Bentuk datanya itu, kalau kita lihat di tabulasi Excel-nya, yang nanti kalau Anda melakukan analisis ini, bagaimana menginput datanya, coba Anda lihat, ini saya coba share screen. Yang menjadi penting itu adalah di sini nih. Ada data grupnya, atau data kelompok, atau data pasangannya. Ketika ini adalah kasus dia merokok, ya kan? Dia artinya gini, ini adalah kasusnya, ini adalah kontrolnya. Makanya ada istilahnya apa 010101. Dan ini adalah pasangan pertama. Ya kan? Ketika kita sudah mematchingkan, anggaplah yang pertama ini umurnya sama dan jenis kelaminnya juga sama gitu. Ketika kita mematchingkan berdasarkan jenis kelamin dan umur gitu. Nah, anggaplah responden ini namanya Ani, yang ini adalah misalnya Yuni misalnya. Nah, dia yang satu adalah dia positif kanker, yang satu tidak. Oh, ternyata yang satu dia merokok, yang ini tidak gitu. Dia bisa saja nanti, oh dia kanker, dia sama-sama merokok 0 gitu kodingnya. Yang jelas adalah apa? Ada yang padanannya ini kelompoknya. Makanya nanti kalau dilakukan di awal itu Anda harus jelas kuesionernya, yang mana menjadi pasangannya gitu. Nah, ini harus Anda entry juga, kalau nggak lari dia bingung nanti ketika Anda matching, artinya Anda nggak tahu pasangannya, Anda sebagai peneliti bingung. Nah, makanya di awal harus dipastikan ada grupnya ini atau kelompok atau matchingnya ini. Nah, kembali ke tadi lagi pas kita analisis. Nah, ketika kita menganalisis yang tadi kita bisa lihat OR-nya 3,5 di sini,
Kita klik Add Analysis Gadget dan Match Per Case Control ini, kita klik. Ini pajanannya itu adalah smoke, sedangkan case control-nya adalah case atau merokok tidak kanker tidak kanker atau kasus kontrol. Nah di sini ada pair-nya ini, pair group ID ini ada kita pilih grupnya tadi, matching yang kita sudah sesuaikan tadi, yang di pair gitu, ada yang pasangannya gitu. Ini kita klik grup, nah kita klik OK. Ya. Ini hasilnya. Nah, coba lihat apa bedanya yang ini. Kan berbeda itu. Apa perbedaannya? Nah, di sini aplikasi kita bisa lihat. Nah, tentu pertama adalah kalau di sini kan jumlah sampel, kalau di sini ada jumlah pasangannya 10 sini. Enggak. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini kan yang artinya ya ini kasus, ini kontrol. Artinya ada 3 ya pasang ya, artinya dalam kondisi bahwa yang pada kasus dia merokok sama-sama gitu. Ini kan yang ya kalau kemarin itu ini kan yang konkordan dia. Artinya yang sama-sama. Artinya sama-sama dalam hal ini ya sama-sama terekspos, sama-sama dia merokok. Pajanan kita kan statusnya rokok kan. Ini yang kanker, case ini yang tidak kanker. Artinya apa? Yang kanker dan tidak kanker sama-sama merokok. Nah, ini dia plus-plus. Kalau di sini orang yang yang pada kanker dia merokok, sedangkan yang tidak kanker dia tidak merokok karena not exposed di sini. Nah, di sini dia yang pada kanker dia tidak tidak merokok, sedangkan yang pada kanker dia tidak merokok, sedangkan yang pada orang yang tidak kanker atau yang kontrol dia merokok. Makanya di sini adalah negatif positif. Nah, di sini yang non exposed dia kan sama-sama tidak merokok di sini. Sama-sama tidak tidak merokok baik pada yang kanker dan yang tidak yang kanker dalam hal ini. Nah, tentu kalau di dalam match case control ini yang menjadi perhatian adalah ini kan yang diskordan ini, yang dia berbeda ini. Nah, ini kan artinya ini B, ini adalah C. Makanya nanti dibagi OR-nya itu adalah sama dengan B per C. Bukan A kali D, A kali D dibagi B kali C lagi gitu. Nah, ini kita bisa lihat hasilnya ini. Kita bisa lihat di sini. Kita coba ini. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat OR-nya adalah 4. Bisa lihat di sini. Nah, yang jadi perhatian Anda adalah ini menjadi perhatian nanti. Nah, ketika kita menggunakan McNamara test di sini masalahnya. There are 5 discordant pair because this number is fewer than 20. Nah, is recommended that only the exact result be used. Artinya kita tidak bisa menggunakan PCR eksak. Karena apa? Karena diskordannya ini bahwa jumlahnya kurang dari 20. Karena kan diskordan ini yang pasangannya kan jumlahnya cuma 5 di sini. Dia 5 itu 1 tambah 4 5. Nah, ini kan pertama Pertama jumlah sampel yang kurang dan satu lagi juga ya kan sampel itu kan mempengaruhi pasangannya gitu loh. Yang diskordannya ini kan jadi lihat pasangannya itu. Nah, ini kan memang tidak kita gunakan adalah yang eksak saja. Kita bisa gunakan dan itu tuh ya p-value-nya juga tidak bisa kalkulasikan sebenarnya kalau dalam kita menggunakan eksak. Nah, untuk idealnya adalah makanya coba kita gunakan, kita tambah sampelnya dengan proporsi kombinasi status pajanan yang tidak terpajang atau yang merokok tidak merokok dan kankernya itu sama. Hanya kita mengincrease atau meningkatkan jumlah sampelnya dalam hal ini. Nah, kita klik
datanya. Kita ambil sekarang data yang lang 80. Ini kita klik OK. Nah, ini yang lang 80 kita coba. Oke, nah ini agak berbeda. Kalau kita coba kali yang 2 dulu, smoke, case. Nah, berbeda ya. Nah, udah, kenapa saya yang namanya lang ini? Tentu jumlah sampelnya 80. Nah, jumlah apa namanya? Nah, nanti kita lihat pelaksananya. Ini kan sama juga OR-nya 3,5 juga. Ya, karena tadi saya katakan ya, proporsinya sama sebenarnya, hanya membedakan jumlah sampelnya saja di sini. Nah, ketika kita tabulasikan dengan match case pair case control, analisis berpasangan, kita smoke dan case, dan kita pair berdasarkan grup. Oke, nah ini tadi saya katakan. Coba dari apa bedanya? OR-nya tetap di sini kita bisa apa namanya, OR-nya 4, jelas jumlah pasangannya 40, tadi hanya 20, jumlah sampel tadi Anda lihat berapa tadi? 80. Nah, di sini dia 20 discordant pair, artinya apa? Ini ada 20. Ya kan? Dia 20 atau sama, besar dari 20 atau sama. The McNamara test can be used, artinya bisa kita menggunakan apa McNamara test dalam hal ini. Nah, kita dapatkan apa p-value-nya 0,007, ini berarti kan signifikan dia. Dan OR-nya adalah 4 dalam hal ini. Oke, nah itu mudah kan, gampang untuk kita bisa menganalisis ini. Yang penting saya sampaikan di awal kepada Anda bahwa konsep itu yang penting untuk kita pahami. Kalau main klik-klik-klik ini, ya Anda tinggal coba step by step, ya saya kira Anda bisa untuk melakukan. Tapi memahami tadi konsep, kapan kita menilai confounding, kapan kita menilai efek modifikasi, kapan kita melakukan analisis kasus kontrol berpasangan, kapan kita gunakan, apa yang kita mau persiapkan, bagaimana membuat kelompoknya, grupnya, matchingnya, kaidah-kaidahnya itu untuk di dalam kita melakukan analisis. Nah, makanya ya sebenarnya EP Info ini sebenarnya yang paling ideal kita gunakan untuk EP, tapi ada beberapa yang itu kan keterbatasan karena juga tidak berbayar, tidak berbayar, gratisan. Namun itu juga ada kelebihan masing-masing lah dalam kita menggunakan aplikasi. Intinya kalau menurut saya, kalau Anda kan masih baru, artinya dalam tahap sarjana ini, penting konsepnya kita pahami dan paham konsep apapun aplikasinya, saya kira Anda bisa melakukan atau bisa mengembangkan ke depan untuk analisisnya. Itu. Nah, saya kira itu Nanda semua. Saya kira ini mungkin pertemuan kita yang terakhir ya. Kalau nanti sebelum UAS masih ada waktu, ya kita bisa mereview atau mungkin ada yang ditanyakan dalam proses mata kuliah epidemiologi analitik ini. Dan saya ingatkan ke Anda bahwa untuk UAS tadi saya sampaikan apa yang materi yang kita berikan dari awal sampai akhir ini maupun konsep dan ini Anda pahami betul ininya exercise dan coba Anda latihan. Dan nanti model ujian kalau dapat apa model ujiannya bagaimana Pak? Ya, soalnya mungkin nanti di Google Form ada yang sifatnya esai yang langsung Anda tulis, tapi rata-rata memang kalau yang ini nanti esai dan analisisnya. Namanya analitik, Anda mampu menganalisis, menginterpretasikan, membedakan dan memahami yang bisa menjelaskan makna dari hasil-hasil yang dilakukan secara analisis. Nah, perlu saya ingatkan lagi, tidak sedikit juga banyak yang yang dulu-dulu yang nilainya rendah atau juga ada yang gagal gitu karena memang yang mungkin tidak memahami, tidak memperhatikan atau tidak mengulang apa yang disampaikan seperti itu. Tapi saya berharap yang kelas ini mudah-mudahan bisa menjawab soal dengan baik ke depan. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan
yang bisa apa namanya kita jawab hari ini. Kalau enggak nanti kalau nggak salah UTS itu 31 atau 30 gitu. Nah, kalau sebelum itu setelah Lebaran kalau kita masih ada waktu nanti sama apa perannya Tessa nanti sebagai PJ bisa mengkoordinasikan dengan saya nanti kalau memang ada apakah hasilnya apa mereview atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Saya kira itu. Oke. Cukup? Izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang record kuliah hari ini, apakah nanti di-upload di iLearn atau bagaimana, Pak? Di-upload di Island, nanti di channel YouTube saya itu ada update di situ. Iya. Terima kasih, Pak. Kalau yang sudah apa namanya yang subscribe yang ini pasti langsung dapat notifikasinya langsung gitu. Nah, dia tidak hanya mata kuliah ini ya, semua mata kuliah yang saya ampu ini karena juga ada yang baru dirapikan juga karena memang ada beberapa apa namanya kelas yang mungkin sama ya. Sedangkan mungkin contoh misalnya ada di S2 sebagai pengantarnya gitu, nanti yang lanjutannya itu. Anda kalau ingin belajar ya tinggal Anda cek di channel itu banyak tuh bisa mengulang. Termasuk juga yang kemarin-kemarin yang belum itu masih kita coba rapikan dan nanti kita upload ke depan. Oke, ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Makasih, Pak. Jadi, Nadia ingin bertanya, Pak. Berarti salah satu match pair case control ini jumlah pasangannya tuh harus lebih dari 20 ya, Pak. Berarti artinya sampelnya tuh harus besar dong, Pak. Ya, artinya sampelnya itu harus besar. Artinya bagaimanapun untuk bicara presisi dan lain-lain itu kan salah satunya kan kita meningkatkan jumlah sampel. Meningkatkan jumlah sampel maknanya semakin banyak sampel, semakin banyak kita mewakili apa yang ada di populasi. Nah, bukan berarti artinya gini, kita tetap tidak bisa menggunakan McNamara test untuk menguji signifikan risikonya tadi. Tentu kan ada PCR eksak ya, yang tadi eksak yang tadi disampaikan. Nah, hematnya adalah kalau dikatakan kita mensimulasikan sampel, kita tidak tahu juga jumlah pasangan itu akan lebih dari 20 atau kurang 20 ketika sampelnya besar gitu loh. Coba Nadia tuh pahami gitu kan. Ini itu kan kebetulan kan proporsinya sama saja saya buat. Meskipun sampelnya 80, apakah kita bisa menjamin yang tadi disimulasikan berapa? 16,4 ya, ya kan? Yang B-nya 16 kan, yang C-nya 4 kan? Benar nggak? Yang tadi, yang diskordannya, yang 80 tadi. Baik, coba kita cek di sini. Sudah saya tutup belum? Nah, oke. Ini loh maksud saya. Ini kan sampelnya 80 ini, artinya pasangannya 40. Ya kan? Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin nanti, ini kan kebetulan saja, ini 16,4, artinya bisa saja ini 41 bisa nggak nih? Meskipun sampelnya 40. Bisa kan? Artinya apa? Bisa saja McNamara test cannot be used gitu, nggak bisa digunakan. Ya, tergantung dari hasil datanya gitu. Jadi chance-nya jumlah sampel itu akan menjamin kita menggunakan McNamara test, enggak juga jawabannya. Tergantung datanya, tergantung nanti di lapangan kita temukan gitu. Nah, kita balik kalau ke sini yang tadi data yang 80 gitu kan. Nah, tapi kan jelas berapa chance-nya gitu. Dia akan menjadi ya tentu kalau dia 20 ya jelas kalau cuma pasangannya 20 akan sulit dia, memang akan sulit dia. Yang jelas jumlah pasangannya kalau bisa tentu kan benar juga lebih dari 20 gitu loh. Karena apa? Nggak mungkin kalau 20 kalau dia di sininya 20, tentu kan ini 16,4 ini 00 kan? Iya kan? Ya enggak? Ininya 16,4 berarti di sininya 0 dan ini 0 kan gitu. Tapi kapal seperti itu kemungkinan tapi jarang juga gitu. Yang ada yang sama-sama, tapi bisa juga tergantung termasuk juga substansinya gitu. Tentu mungkin minimalnya 20 pasangan itu
tadi kan ya itu 20 pasangan ya, saya katakan. Berarti kan kalau 20 pasang berarti kan sampelnya 40. Kalau contoh kita yang di awal itu kan sampelnya 20, pasangannya 10 kan gitu. Ya enggak? Itu nggak mungkin kita menggunakan McNamara karena memang di McNamara di situ dijelaskan diskordannya ini memang harus lebih atau sama dengan 20. Berarti memang sampelnya setidak-tidaknya ya 20 tadi dengan chance ya atau kesempatannya itu memang diskordannya itu 16,4 tadi gitu. Sedangkan yang konkordannya ya 0 gitu. Nah, itu ini. Artinya ya biasanya standar itu setidak-tidaknya Anda mendapatkan kasus misalnya kayak COVID itu kan ada mahasiswa saya ngambil jumlah kasus kan banyak, kayak coba cari yang misalnya yang parah, yang tidak parah, bandingkan ya 40 kasus itu cukup 40, nanti kita cari kontrolnya yang tidak parah atau yang tidak COVID misalnya, itu kita juga bisa bandingkan. Apalagi kalau nanti mass case control ini kan yang dirawat, dicari yang dirawat yang parah dengan yang tidak. Kalau ada klasifikasi, salah kalau di revisi 5 itu ada klasifikasinya. Itu kita bisa bandingkan. Nah, apalagi datanya mudah lagi kan di rumah sakit. Kita bisa mematchingkan, cari kontrolnya orang yang kasus parah mungkin nggak terlalu banyak misalnya. Kita udah dapat nih 40. Mencari kontrol yang tidak parah misalnya, kita ingin melihat risikonya itu kan banyak pilihannya nanti. Mana tahu dicocokin hanya bisa jenis kelaminnya saja atau nanti juga murid. Dan disitulah tantangannya dan menarik. Dan salah satunya itu apa ya? Kalau di paper itu gengsinya agak beda gitu. Kalau kita melakukan analisis kasus kontrol berpasangan, analisisnya itu agak apa namanya, bahasanya ya agak beda aja gitu ininya. Kan lebih ini. Anda bisa tidak banyak juga, coba undang tidak banyak juga paper menggunakan kasus kontrol berpasangan. Memang efek-efek kanker yang biasanya kita digunakan untuk di situ. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Cukup kita sudahi. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran nanti kita bisa review lagi kalau memang ada ini, kita cukupkan saja pertemuan kita untuk ini sebelum Lebaran ini. Nah, tentu mohon maaf kalau jika ada kesalahan dalam penyampaian atau kekeliruan. Mohon maaf ya, kita mau Lebaran juga, mau lahir batin buat semuanya. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Nanti saya kasih ke PJ ya kalau sudah saya upload, nanti notifikasi nanti biar bisa di-share ke yang lain. Ya Pak.